Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, hari ini saya sekarang sudah ada di perpustakaan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Nah, ini adalah sebuah perpustakaan dengan literatur ilmu ataupun buku berbasis berbahasa Arab terbesar di Sumatera Utara ini. Dan luar biasanya saya mau cari buku berkaitan dengan ulama-ulama besar yang menuliskan tentang masalah hati. Karena hati ini kan terkadang kotor, sering terasuki dengan maksiat. Makanya perlu kita baca-baca kitab yang berkaitan dengan hati. Dan di sebelah sini, menurut informasinya itu ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, yang mana tadi ya? Ini dia. Nah, Fawaidul Fawaid. Ini kitab yang sangat luar biasa dan saya penasaran dengan isinya. Tapi ini kebetulan menggunakan bahasa Arab. Dan saya dengar ternyata pustaka Imam Asy-Syafi'i telah menerjemahkan kitab ini dalam bahasa Indonesia. Sekalian nanti saya akan cari buku yang berbahasa Indonesianya nih pemirsa. Islam, ajaran yang syarat hikmah dan pesan-pesan agung bagi kehidupan lahir dan batin manusia. Setiap ibadah fisik yang diajarkannya selalu membawa pesan-pesan batin, dan setiap pesan batin yang dibawanya selalu menuntut perwujudan secara fisik. Buku yang berjudul Fawaidul Fawaid ini hadir untuk mengungkap banyak hikmah dan pelajaran penting di balik ajaran Islam dan serba-serbi kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Penulisnya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan berbagai macam pelajaran, kearifan, dan nasihat di balik setiap ajaran Islam kepada kita. Naskah asli buku ini yang berjudul Al-Fawaid memang tidak mengikuti sistematika penulisan buku modern, karena istilah fawaid sendiri, menurut kebiasaan ulama pada masa lalu, dipakai untuk buku-buku bergenre bunga rampai atau kapita selecta yang menghimpun banyak hal tanpa terfokus kepada satu tema utama. Melalui upaya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, sistematika buku ini disusun ulang sesuai dengan tema-tema besar yang dibahas. Dengan demikian, kita bisa lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran di dalamnya secara runut. Dengan sistematika yang baru, pembahasan buku ini dibagi ke dalam 14 bab utama. Pada bab pertama, penulis mendedah hal-hal detail yang sangat jarang diungkap berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid. Pada bab kedua, penulis menjelaskan hal-hal terperinci berkaitan dengan penafsiran beberapa surat di dalam Al-Quran dengan mengungkapkan hal-hal yang hampir belum pernah kita dengar selama ini. Selain penyusunan ulang terhadap sistematikanya, kelebihan lain buku ini terletak pada penerbitannya yang melalui tahapan ilmiah. Pentahqiq kitab ini, Syekh Ali bin Hasan, sudah melakukan uji validitas teks dengan membandingkan beberapa manuskrip kitab Al-Fawaid yang ada. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan kedudukan hadis-hadis yang disampaikan di dalamnya, serta memberikan komentar terhadap hal-hal yang dia anggap perlu. Dan untuk menyelaraskan bobot pembahasan, kami menambahkan beberapa subjudul sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus memiliki bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka pada kesempatan kali ini akan kita resensi sebuah buku karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini berjudul dengan Fawaidul Fawaid
dan sudah diterjemahkan dan sudah ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Al-Halabi rahimallahu taala. Dan dalam buku ini penulis menjelaskan tentang bagaimana kita beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan di sini bagaimana konsep-konsep Al-Qur'an, menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang ilmu hadis dan ilmu usul fikih bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu hadis dan usul fikih. Dan juga buku ini terdiri dari 14 bab utama dan terdiri dari 200 lebih pembahasan di dalamnya. Dan bagi kita yang ingin mendapatkan atau ingin menjadikan kehidupan kita kehidupan yang memiliki penuh hikmah dan keberkahan dalam kita menjalani kehidupan ini, maka sepantasnya bagi kita semuanya untuk membaca buku ini dan untuk memiliki di setiap rumah-rumah kita, karena ini sebagai bekal untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena juga penulis juga menjelaskan di penutup dari buku ini adalah tentang bagaimana perjalanan orang-orang soleh terdahulu, yang mereka memberikan gambaran bagaimana kehidupan yang sesungguhnya yang harus dijalani oleh seorang muslim dan muslimah. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para permisa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Ya, buku ini penerbit dari Al-Imam Pustaka Imam Syafi'i Jakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memiliki dan untuk menyimpan buku ini serta mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, alhamdulillah akhirnya saya dapat nih terjemahannya nih. Ya, kitab Fawaidul Fawaid. Nah, ini dicetak oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi lebih memudahkan kita nih pemirsa untuk ya memahami isi dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nih. Masya Allah. Ya, ini luar biasa nih pemirsa. Kira-kira isinya apa-apa aja nih? Apakah bagus untuk hati kita yang mungkin sedang pas ini kayaknya nih ya. Ya, tebelnya beda tipis, lebih tebel terjemahannya ya. Buku ini sangat penting untuk ditelaah karena isinya akan menyadarkan dan membuka wawasan kita tentang berbagai hikmah, pelajaran, dan nasihat penting di balik ajaran Islam yang belum kita ketahui selama ini. Dengan mengetahui semua hal tersebut, kualitas ibadah kita terhadap Allah akan semakin baik seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman kita terhadap hakikat dan inti dari ibadah tersebut. Selain itu, jiwa kita pun akan terasa semakin terbimbing selama menyeberangi kehidupan di dunia menuju akhirat yang abadi. Wahai orang-orang yang haus akan ilmu, marilah kita telusuri sumber-sumber hikmah di dalam buku Fawaidul Fawaid ini, tidak lain untuk menghilangkan dahaga, mengusir lapar, menyembuhkan penyakit, dan menenangkan jiwa dari pencarian tentang hakikat berbagai macam hal. Kini, hakikat itu telah ada di hadapan Anda, maka jalinlah ikatan dengannya layaknya ikatan pernikahan Anda. Rengkuhlah sumber-sumber hikmah ini layaknya Anda melamar calon istri tercinta. Niscaya Anda insya Allah akan mendapatinya seperti seorang istri yang subur dan penuh cinta, setia terhadap suami, sempurna untuk dikata dan dipandang, begitu cantik rupanya dan begitu indah bentuknya, sampai-sampai buku ini tidak membutuhkan buku yang lainnya. Justru buku yang lainnya sangat butuh kepada buku ini. Maka dari itu, milikilah buku yang agung ini sebagai salah satu referensi keilmuan Anda dan pelengkap perbendaharaan pustaka ilmu Anda di rumah. Fawaidul Fawaid, buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi serta diterjemahkan oleh Syinkiti Jamaluddin. Buku yang berhalaman 674 halaman ini dan berukuran 17 x 24 cm tampak eksklusif untuk Anda miliki. Ya pemirsa, alhamdulillah luar biasa sekali buku ini, dan tampaknya kalau saya nggak bisa beli, saya pinjam dulu dari perpustakaan nih. Bisa nggak nih ya? Saya mau pinjam dulu, langsung aja nih.
Ya, pemirsa, alhamdulillah saya tadi jalan-jalan ke rak dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya jumpa lagi kitab berkaitan dengan Tazkiyatun Nufus nih pemirsa. Kitab Ad-Da' wad-Dawa. Saya penasaran dengan isinya. Kalau gitu langsung aja kita akan coba buka nih. Alhamdulillah, setelah kita mengenal buku Fawaidul Fawaid, maka ada baiknya kita mengenal salah satu buku yang ditulis oleh ulama yang sama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu buku Ad-Da' wad-Dawa. Buku Ad-Da' wad-Dawa ialah karya besar yang fenomenal dan termasuk terbesar di bidang akhlak, tarbiyah, dan tazkiyatun nufus. Buku ini berbicara panjang lebar serta sempurna di berbagai masalah tarbiyah dan tazkiyatun nufus, mulai dari pentingnya doa bagi seorang hamba, serta hubungan doa dengan takdir. Doa sebagai obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Doa juga memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau meringankan bencana yang menimpa. Di dalam buku ini, benar-benar ditekankan bahwa doa adalah senjata kaum mukminun. Sikap terus-menerus berdoa termasuk obat penawar yang sangat bermanfaat. Mengajak Anda agar tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan terkabulnya doa, karena hal itu salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa seorang hamba. Berikut juga, Syekh Ibnul Qayyim tidak lupa menuliskan waktu dan momen mustajabnya sebuah doa beserta syarat-syaratnya. Buku ini berbicara tentang macam-macam maksiat dan bahayanya bagi pelakunya, juga dosa-dosa dan pengaruh negatifnya secara langsung di dunia, termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat atau kerugian. Tidak mungkin tidak. Mudaratnya bagi hati seperti mudarat yang ditimbulkan racun bagi tubuh, yaitu memiliki tingkatan yang beragam. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di tangan saya ini ada buku Ad-Da' wad-Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Banyak orang yang perhatian kepada penampilan fisik, tapi tidak perhatian kepada ruh, kepada hatinya. Maka di buku ini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah seorang ulama yang terkenal, yang dikatakan para ulama bahwasanya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam perkara hadis balagha ila qimmah. Dalam perkara usul juga dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi balagha ila qimmah, bahwasanya dia sudah pada taraf level pada puncaknya. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi bisa mengistimbatkan hadis pada perkara-perkara yang tidak terpikirkan oleh ulama-ulama lainnya. Pada perkara-perkara yang sulit, dia mengeluarkan faidah-faidah yang begitu briliannya. Maka dikatakan juga bahwasanya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dia adalah seorang pakar tafsir dalam bidang keilmuan tafsir. Maka di buku ini Ad-Da' wad-Dawa yang dikatakan beliau juga adalah sebagai salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selama 16 tahun berada di pangkuan tarbiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menimba ilmu sehingga beliau menjadi seorang ulama karismatik yang berbicara tentang hati. Hati di sini adalah bagaimana dijelaskan, Syekh menjelaskan bagaimana kita bisa mengobati hati dan antisipasi terhadap penyakit-penyakit hati yang silih berganti. Godaan itu yang datang dari sekitar kita ataupun godaan itu datangnya dari setan dan iblis yang senantiasa menjerumuskan manusia. Melalui buku yang agung ini, penulis memberitahukan kepada kita bahwa maksiat memiliki berbagai dampak yang buruk, tercela, serta membahayakan hati dan badan, baik di dunia maupun di akhirat,
yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti kecuali oleh Allah semata, seperti maksiat menghalangi masuknya ilmu, maksiat menghalangi datangnya rizki, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah, maksiat mengakibatkan pelakunya terasa asing di antara orang-orang baik, maksiat membuat semua urusan dipersulit, dan masih banyak lagi efek buruk maksiat yang beliau cantumkan di dalam buku ini. Buku ini juga berbicara tentang hukuman Allah terhadap hambanya, baik itu hukuman syar'i maupun qadari, qalbi maupun badani, duniawi maupun ukhrawi. Penulis menjelaskan, jika hukuman syar'iyah telah dilaksanakan, maka hukuman qadariyah dihapus atau diringankan. Allah hampir-hampir tidak pernah menggabungkan kedua hukuman ini atas diri seorang hamba, melainkan jika salah satunya belum menghapus dosa, serta belum cukup untuk menghilangkan kerusakan yang ditimbulkannya. Kemudian buku ini berbicara mengenai tauhid dan syirik, dan macam-macamnya dalam ibadah, perbuatan, perkataan, kehendak, dan niat, serta syiriknya konsep trinitas, juga syirik dalam wasilah dan syafaat. Penulis kembali menekankan bahwa syirik adalah kezaliman terbesar, sedangkan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Oleh karena itu, perkara yang menafikan tauhid adalah dosa terbesar, karena perbedaan tingkatan dosa besar tergantung dari penafiannya terhadap tauhid. Demikian pula sebaliknya, perkara yang sejalan dengan pelaksanaan tujuan tauhid, termasuk ketaatan dan kewajiban terbesar. Allah mengabarkan bahwa perbuatan zina merupakan perkara yang benar-benar buruk, yaitu keburukan yang berakhir dengan keburukan, sehingga kekejiannya benar-benar diakui oleh akal, bahkan sampai di kalangan hewan. Pemirsa, alhamdulillah saya dapat terjemahan kitab Ada Wadawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i ini. Alhamdulillah. Ini lebih memudahkan kita untuk memahami apa isi kandungan yang ditulis oleh sang mu'alif nih, karena diterjemahkan langsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, dia mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap di antara anak dan cucu Adam alaihissalam, maka merekanya tidak luput dari kesalahan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, ada efek dari setiap maksiat yang kita lakukan. Lihat, pertama orang tua kita Adam alaihissalam yang berada di surga, yang dengan nikmat yang berlimpah, kemudian dikeluarkan dari surga karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang dikatakan dia beribadah kepada Allah selama 50.000 tahun lamanya. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam, tapi dia enggan bermaksiat kepada Allah, maka kemudian iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Bahkan dikatakan iblis dirubah rupanya, baik rupa jasadnya, bentuknya ataupun hatinya. Itu efek dari maksiat. Bukan itu saja dikatakan iblis, maka iblis ketika bermaksiat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau taat, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka efek dari maksiat itu begitu luar biasa. Apabila hati kita, kata Ibnu Qayyim, apabila hati kita senantiasa dikotori dengan maksiat, maka akan berefek lahir dan batin. Maka lihat bagaimana satu kaum yang ditenggelamkan di lautan karena efek maksiat. Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaum yang tidak mau taat, mereka ditenggelamkan. Fir'aun ketika mereka ingkar kepada Allah dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dikatakan ditenggelamkan.
Begitu juga dengan Qarun yang sombong dengan hartanya dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ditenggelamkan dengan hartanya, ditenggelamkan oleh tanah. Maka ikhwatal Islam, pemirsa yang dirahmati Allah, maka buku ini cukup bagus. Dari segi tampilan juga menarik, maka isinya juga yang teramat menarik harus kita miliki. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mempelajari bagaimana kita menata hati dan memperbaiki ruh kita agar kemudian kita berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan buku ini, kita seperti menempuh jembatan tol untuk meningkatkan iman yang telah lama terpuruk dengan cepat. Buku ini adalah motivator, bahkan penggerak bagi jiwa yang kering ataupun hampa karena sering terhimpit hiruk pikuk kefanaan dunia. Dalam membaca buku ini, selain ada rasa bergelora untuk segera membacanya sampai habis, lantas memahami dan mengamalkan semaksimal mungkin, namun tidak dipungkiri, sering ada rasa bosan dan jenuh karena buku ini tergolong tebal dan membutuhkan fokus agar dapat dihayati oleh dasar hati, tempat tersimpannya fitrah dan naluri yang suci. Karena buku ini menuntut adanya akal sehat serta logika yang terus berputar dalam memahaminya, karena setiap paragrafnya mempunyai hubungan dengan paragraf selanjutnya. Begitu juga dengan bab-bab di dalam buku ini. Maka, saudaraku, mohonlah pertolongan serta taufik dari Allah terlebih dahulu, karena hanya Dia yang dapat memahamkan, membersihkan jiwa, menanamkan benih kebaikan ke dalam hati kita, menjaganya, menuntun kita kepada ampunan, rahmat, serta naungan ridhonya. Rasa jenuh, bosan, malas dalam memahami buku ini, salah satu faktornya adalah dorongan dari musuh kita, yaitu iblis laknatullah. Iblis pasti cemas, bahkan mungkin ketakutan melihat kita mengkonsumsi nutrisi penuh gizi seperti ini. Di dalam buku ini dijelaskan mengapa kita harus menjauhi kemaksiatan, bahkan kita didorong untuk jangan pernah melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan adalah awal dari kebinasaan, kesengsaraan, kehinaan, dan berbagai penyakit yang menyeramkan. Kemaksiatan adalah pemicu dari timbulnya keburukan yang akan menghampiri kita di dunia sampai di akhirat kelak. Sedangkan ketakwaan, ketaatan, taubat, iman, dan amal soleh adalah semua sebab lahirnya kebahagiaan, ketentraman, keberuntungan, kesehatan, serta kedamaian hidup di dunia serta akhirat kelak. Ayo segera, bersihkan karat-karat itu dengan taubatan nasuha dan berusaha untuk gigih mengamalkan berbagai amal soleh. Masih banyak yang belum kita amalkan. Masih banyak hujah yang belum kita ketahui. Masih banyak buku yang belum kita baca dan pahami. Masih banyak waktu yang terbuang percuma. Maka saudaraku, semoga Allah memudahkan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia yang sementara ini, serta kebahagiaan di akhirat nanti, negeri keabadian. Amin ya rabbal alamin. Teruslah bersemangat menuntut ilmu wahai hamba Allah, karena untuk membangun pribadi soleh yang ihsan, serta rumah tangga sakinah yang bersama sampai jannahnya kelak, perlu bekal ilmu serta takwa yang tidak sedikit. Semoga hidup kita di dunia menjadi surga dunia untuk kita, bahkan juga bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dan semoga kedua buku yang kami perkenalkan kepada Anda, buku Fawaidul Fawaid dan buku Ad-Da' wad Dawa, dapat memudahkan Anda untuk menuju jalan kebahagiaan abadi di syurga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Buku Ad-Da' wad Dawa, macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya, adalah juga karya dari Imam Ibnu Qayyim al-Zawjiyah dan ditahqiq juga oleh ulama tersohor yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang diterjemahkan oleh Ustadz Adni Kurniawan LC. Buku terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i ini termasuk bestseller karena sudah menempuh cetakan ke-11. Buku setebal 545 halaman dengan ukuran 17 x 24 cm sangat layak untuk Anda koleksi. Pemirsa, dalam kitab Ad-Da' wad Dawa sangat luar biasa.
saya baru sampai baca di pembahasan awal di bab 1 itu berkaitan dengan doa. Misalkan doa itu adalah sebuah obat dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan tampaknya saya harus menambah lagi nih yang saya akan pinjam dan bawa pulang ke rumah nih untuk supaya waktunya lebih panjang ya untuk membaca buku. Insya Allah. Oke, saya ambil ad-dawa beserta Arabnya sekalian. Oke, tampaknya sampai sini dulu pemirsa. Saya mau pulang. Untuk itu kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.